beda agama artinya kita menerapkan keberagaman di Indonesia. Artinya kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Kenal sama satu cewek, kok enak kok bukan Enak gitu. kalau gua ajak gereja sekali-sekali, terus nanti kita belajar penyembahan. Widih, terus imam. nanti coba baca Alkitab. Makanya banyak kok yang bajingan gitu, yang mempermainkan wanita juga banyak. Makanya tergantung lingkungan teman-teman itu di mana. Oh tapi lingkunganku di gereja, di pelayanan juga diselingkuhin aku. Berat ya memang. Salah satunya ya mengampuni. Kan susah juga ya. Tapi memang kalau tuh orang udah pelayanan masih mainin wanita emang bajingan sih. Kurang ajar lu. Ngomongin Tuhan lu di panggung, di mimbar, tapi masih bajingan lu mainin wanita. Kurang ajar lu. Iya itu juga sakit. Makanya rata-rata alasan mereka tuh klise yang banyak. Dan ketika gue ketemu orang di luar Kristen, mereka tuh bisa iniin gue, terima gue apa adanya, terus nggak begini, nggak begitu. Betul. Banyak kan begitu. Makanya ini juga jadi pelajaran juga untuk orang-orang yang ngakunya Kristen. Bener-bener lu perhatiin wanita, bener-bener lu perhatiin cowok gitu. Pasangan lu jangan suka yang sembarangan deh. Gitu. Iya maksudnya jangan jadi bajingan itu gitu. Artinya kalau gitu kita pacaran yang seperti yang kita tahu ya, kita harus cari artinya yang seiman dan sepadan gitu. Kalau tadi misalnya itu kan artinya bukan cuma seiman tapi kita harus cari yang benar-benar sepadan dan sevisi sama kita buat kita untuk jalan bareng kayak gitu ya. Dari awal kita harus tanemin itu juga gitu ya. Gitu. Nah, ada juga nih ada yang tanya nih. Kalau misalnya beda agama artinya kita menerapkan keberagaman di Indonesia. Artinya kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Tapi memang ada beberapa, aku baru inget ya, ada beberapa public figure yang, bukan public figure sih, ayahnya public figure lebih tepatnya, kayak Vincent Rompis, Desta, orang tua mereka itu beda agama. Roy Martin juga kan? Tapi kan divorce juga kan. Yang berhasil itu sampai dipanggil Tuhan salah satunya itu yang mereka, ayahnya Desta, ayahnya orang tuanya dari Desta sama Vincent Rompis tuh berhasil, dan mereka sampai akhir mempertahankan agamanya masing-masing, tidak ikut, mungkin karena pada zaman itu boleh kali ya menikah dengan belum ada hal-hal yang mendasar dengan hukum gitu. Nah mereka berhasil juga pada waktu itu, cuma tetap berpegang pada keyakinannya juga. Benar-benar. Yang ku salut gitu waktu mereka cerita, mama gue tuh sampai sekarang masih gereja, masih Tuhannya tuh kuat banget. Makanya gue Natalan, gue juga Ramadanan gitu. Nah mereka kalau ngobrol itu asik. Nah kalau kita bicara tentang kebinekaan Tunggal Ika, ya mereka lah salah satu contohnya, ayahnya mereka. Dan kebinekaan Tunggal Ika mereka tidak meninggalkan Tuhan mereka masing-masing. Itu yang paling penting kalau lu ngomongin Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Tapi kalau lu ngomongin Bhinneka Tunggal Ikanya, tapi lu ngikut ke salah satunya dan lu ninggalin Tuhan yang lainnya, sama aja kan. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya tetap jadi satu arah juga toh. Artinya balik lagi ya. Jadi ini kita benar-benar ya bisa aja sebenarnya ada. Kalau misalnya kita lihat case-case-nya yang beda agama, ada juga yang berhasil. Ada yang berhasil, tapi memang nggak banyak dan mereka tidak meninggalkan Tuhan mereka. Tapi balik lagi ke yang tadi kita bilang, sepadan, seiman dan sepadan, balik lagi ke visinya kita, maunya ke arahnya kemana, pacarannya ke arah yang mana. Benar kayak yang tadi Koyan tekenin mulu, bukan rasa sayang apa, nyaman sih. Makanya yang menurut saya yang masih benar-benar membingungkan ya, ketika kita berhubungan tuh antara, kalau kita sebagai orang Kristen kan kita penting agama banget. Cuma istilahnya kalau kita bukan orang beragama yang kayak benar-benar strict nih harus agama, kalau kita lihat orangnya yang nyaman, kayak apa ya? Jadi muncul keraguan dalam diri sendiri gitu loh. Kayak istilahnya kasarnya aja ya. Kayak kenal sama beberapa lawan jenis Kristen gitu, cuma kok kayak ada yang kurang-kurang gitu ya. Kayak ada aja yang bikin kayak nggak shock atau gimana. Cuma ketika kenal sama satu cewek, kok enak kok bukan
Enak itu maknanya kemana? Kok enak? Iya, benerin dikit nyaman. Kok enak? Makin dipegang kok enak. Dibawa jalan-jalan. Kok nyaman gitu ya. Kok kayak nyaman ya, kayak even kayak gue coba deket sama yang seagama malah ada rese-resenya. Cuma sama yang ini kok ya karakternya tuh ya gue pengennya yang kayak dia gini. Cuma ya sayangnya sehari kan kayak udah ke gereja, udah ke viraha gitu kan semacam itu. Cuman Ayo sih nggak sampai jadian ya, dan istilahnya kayak bahkan gebetan pun enggak mungkin, karena apa ya, kebetulan kayak orang yang bergereja ya, jadi kayak Ayo udah tau lah standar Ayo kan harus seagama lah, cuma lagi-lagi kan namanya kita ketemu yang bikin nyaman, ya kayak yang Ayo bilang tadi, tiba-tiba kayak muncul meragukan diri sendiri kayak apa ini harus seagama, terus apa mungkin dia bisa gue bawa ya, jadi muncul kayak apa ya, yang tadinya kayak wah gue harus cari yang seagama nih, gue harus cari dari orang gereja atau gue cari orang Kristen, jadi muncul keraguan kayak ya mungkin gue bisa aja pacaran sama yang beda, dan ya gue harus siap bawa dia ke agama gue. Jadi kayak udah mulai tuh muncul imajinasi sehari-hari kayak gimana ya kalau gue ajak gereja sekali-sekali, terus nanti kita belajar penyembahan, terus nanti coba baca Alkitab. Makanya ya itulah menurut saya yang agak tricky itu adalah ketika you kayak lagi kasmaran terus semua pandangan you berubah, tiba-tiba udah mulai kabur lagi. Benar-benar. Dan menurut Ai, makanya kenapa Ai sebenarnya sih cenderung nggak setuju juga ya sama pacaran yang beda agama ya, karena itu kayak mengabulkan pandangan you sendiri. Jadi kayak terus kayak istilahnya kasarnya gimana ya, you udah dikasih kemudahan nih cewek yang sama-sama Kristen, nggak usah mikirin apakah dia udah kenal Tuhan kita, apakah dia udah tahu istilahnya firman Tuhan kayak gimana. Tiba-tiba kita kenal orang ini kayak jadi berubah lagi kayak gue pengen ajarin dari awal gitu-gitu. Kayak kita udah dikasih jalan yang mudah sama Tuhan. Tapi kita kayak menantang diri kita sendiri. Bener ya. Malah jadi malah jadi buang-buang waktu ya. Wasting time. Jadi wasting time gitu. Cuma ya lagi-lagi ya. Makanya Ai memaklumi sih kalau orang pacaran beda agama. Karena ya nggak bisa dilihat selalu dari kacamata agama, dari kacamata kita lihat orangnya kalau bikin nyaman ya gitulah kayak Intinya nyaman. Iya, jadi kayak gue nyaman sama dia, mungkin gue bisa menjalani hidup sama dia, tapi ya itu kehalang Tuhan yang beda. Ya mungkin kalian nggak relate sih, jadi kayak udah kita ini aja skip aja cerita yang tentang masa lalu ya udah. Kalau kalian udah punya pengalaman ya udah skip aja. Sebenarnya yang harus kita harus kita gali di sini adalah gimana sih caranya menghindari ini. Kalau misalkan bagi kalian yang menentang ini ya, pacaran beda agama, kira-kira menurut kalian tuh kayak ya caranya gimana sih gue menghindari? Ya kalau seandainya kalian yang nggak kontra dengan pacaran beda agama pun gimana cara menyikapinya mungkin ya Pak ya. Kira-kira apa ya? Kalau misalkan kalau tadi berdasarkan pengalaman Ai, yang Ai ambil sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya adalah kita harus tekenin kalau ya lu nggak usah macem-macem, lu nggak usah men-challenge diri lu sendiri, ya lu carilah yang seagama, bukan seagama bahkan ya, karena yang seagama aja ini ya benar sih, satu pengajaran dan satu visi, satu standar yang sama, standar Tuhan yang sama. Gimana tuh selain itu? Udah di semuanya. Dirangkum pertanyaannya. Udah dirangkum. Mungkin gini teman-teman, kalau teman-teman yang hari ini terikat di dalam hubungan, masih pacaran khususnya ya, dalam sebuah hubungan beda agama, mungkin sebaiknya teman-teman tetap mendoakan dan terus mendoakan apakah hubungan ini benar gitu, apalagi teman-teman konteksnya dalam dunia gereja, dalam dunia pelayanan lagi gitu. Lebih baik teman-teman doa dulu, tanya Tuhan, gue mau sampai mana nih sama dia nih? Apa memang dia orangnya atau bukan? Karena yang sejatinya dalam mencintai itu ataupun kita dalam berhubungan dan akan mencari pasangan, lebih baik teman-teman mencintai dia gara-gara Tuhan gitu. Bukan mencintai dia gara-gara dia nyaman, dia orangnya baik banget, bukan karena dia tok gitu, tapi memang benar-benar karena Tuhan. Ada satu cerita di Perjanjian Lama. Ini kita keluar dari konteks, tapi cukup menarik untuk dibahas. Pada zaman itu ada yang namanya Hosea.
Tuhan suruh menikahi seorang wanita sundal. Dan di mana pada zaman itu wanita sundal itu ya orang yang sangat tidak dipandang, sangat dikucilkan, sangat-sangat tidak ada harkat martabatnya sebagai manusia. Tapi Tuhan ngomong ke Hosea nikahi dia wanita ini, dan dia nurut. Kalau kita tarik story-nya, dari Hosea inilah lahir Yesus. Kalau kita tarik gitu, jauh kita rundut semua keturunannya, lahirlah Daud sampai lahirlah keturunan sampai kepada Yesus itu sendiri. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah itu karena Tuhan suruh. Dia menikahi di luar budayanya. Kalau teman-teman disuruh sama Tuhan menikahi di luar agama teman-teman, gas. Wow, yang penting Tuhan sudah bercerita. Ya karena Tuhan udah nyuruh gitu. Tiba-tiba dalam sebuah doa teman-teman Tuhan ngomong, Stephen, kamu deketin wanita itu, nikahi gitu. Tapi kan kita beda agama, Tuhan bisa aja kan. Ya udah jalan dulu. Gitu. Ya udah jalan dulu. Hal-hal kayak gini yang bikin keraguan gak sih? Iya kan, tapi kan kita beda agama Tuhan. Nah, kalau memang itu Tuhan yang suruh dan memang ada penggenapannya, ya lakukanlah itu. Tapi kalau memang dari awal cuma karena suka dan ambisi teman-teman yang berdasarkan cuman didasari dengan cuma sebuah kata cinta, menurut saya itu tidak cukup kuat untuk menjalankan hubungan beda agama gitu. Sulit, teman-teman. Nah, di Alkitab ada larangan nggak beda agama? Ada. Tapi tidak memang tidak spesifik itu melarang itu. Contohnya di 2 Korintus 6 tuh. Paulus ngomong ke orang-orang di Korintus pada saat itu tentang noda kekafiran. Kafir itu kan di luar konteks di luar disebut kafir ketika lu tidak di dalam agama tersebut, ya kan. Nah, di ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tadi kita bicara kesepadan dan keseimbangan. Tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tak percaya. Paulus waktu ngomong ini dia sudah di dalam Yesus. Dia sudah mengenal Yesus. Jadi artinya di konteks ini tak percaya kepada Yesus. Jadi kalau lu hari ini udah bilang percaya sama Yesus tapi lu menjalankan yang tak percaya kepada Yesus itu, stop it. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yesus itu terang, teman-teman. Di luar Yesus adalah kegelapan. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu di luar Kristus, artinya kayak berhala gitu. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Bagian itu keselamatan. Teman-teman dapat janji keselamatan di dalam Yesus. Lu pacaran di luar Kristus yang tidak dapat janji keselamatan itu. Lu mau ngapain? Sesat. Iya. Ya lu mau ngapain gitu. Lu udah dikasih keselamatan, tiba-tiba lu pacaran, lepaskan keselamatan itu. Ngapain? Hanya memperjuangkan kata cinta itu. Berawal dari saya. Jadi gitu. Jadi ini lanjut lagi ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu kamu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan cuma berlaku untuk yang laki-laki ataupun untuk yang perempuan, untuk dua-duanya di dalam kekristenan yang percaya sama Yesus. Jadi kalau kamu hari ini sebagai pelayan, sebagai seorang anak Tuhan yang di dalam kekristenan sedang menjalani itu, mungkin lebih baik sakit sekarang daripada lu melepaskan keselamatan itu. Gitu. Ya ngapain lu udah jelas-jelas, karena kehidupan ini bukan bicara hari ini doang, teman-teman, gitu. Bukan cuma bicara gue hidup, nikah, mati, enggak. Setelah mati pun ada kehidupan yang lebih penting daripada kehidupan daging. Gitu.
Kalau teman-teman asik, gue bisa sama dia, gue bisa tetap hubungan sama Tuhan, kebanyakan sih gagal. Ya gimana lo menjalani hidup dalam sebuah hubungan dengan didasari dua Tuhan. Satu Tuhan aja lu belum, masih ogah-ogahan. Iya, betul. Lagi dua Tuhan gitu. Ya nggak usah ngebawa Tuhan deh. Lu nikah satu agama atau beda agama, hadapin aja tuh dua keluarga. Dua keluarga aja lu udah berat. Betul. Itu sama hubungannya sama manusia levelnya. Sekarang lu levelnya sama Tuhan, men. Berhadapannya sama Tuhan. Mulai sekarang lu kalau nyari cowok, cari cowok yang bikin lu makin cinta sama Tuhan, bukan yang makin cinta sama dia doang. Ya, Oh, yes. ya, Gue ya. dinasehatin Ya, gitu. that's good gitu. Karena misal gini, tapi di circle gua orang Kristennya pada begitu semua yang tadi kita bahas ya. Pada ya gitulah, pada nggak benar semua misal gitu. Atau di circle gue malah Kristennya sedikit. Mungkin yang teman-teman perlu lakukan adalah cari circle baru yang itu di dalam sebuah kebenaran. Kemudian kalau memang nggak bisa, tapi gue introvert banget, malas bersosialisasi. Sekarang ada kok dating apps. Iya, kalau zaman dulu ya konteks lu ya susah lah. Sekarang banyak dating apps dan di dalam itu juga orangnya nggak jahat-jahat semua kok. Nggak Ada semua. juga yang baik-baik. Temanku pernah makai dan berhasil, ketemu wanita yang baik, ketemu lelaki yang baik, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman nggak akan ada pilihan lagi, banyak pilihan. Di dunia ini manusia itu ada miliaran. Kayak pernah kejadian, ini cerita lucu aja gitu. Dia di Indonesia nggak laku-laku, pergi ke luar negeri laku. jadi dia menyimpulkan, Internasional. ya jodoh gue lahirnya di luar negeri gitu. Jadi ya gitu. Lahir. Wah, jangan dong. Aduh, jangan dong kalau jodohnya belum lahir. Ya mungkin kalau teman-teman hari ini masih jomblo ataupun masih belum ketemu pasangan yang tepat, yang sepadan, mungkin jodoh teman-teman bukan di Indonesia gitu. Lokalnya di Indonesia. Mungkin di luar cari jodoh yang baru, cari perjalanan yang baru aja gitu. Atau mungkin belum waktunya. Belum Ya, waktunya. belum waktunya Sabar sekarang. aja. Pusingin, jangan pusingin. Padahal Iya. gue yang pusing sekarang nih. Saya pusing. Saya pusing ya dah. Iya. Santai aja jalanin kehidupan. Stephen Jodoh aja masih kemana? single kok sampai sekarang. Betul. Ini nomor WA-nya di sini ya. Iya, tapi saya nggak dulu deh. Oh, seperti ada hati yang dijaga. Enggak sih. Nggak. Saya mau cinta Tuhan dulu aja. Mantap. Oke, kayaknya pembicaraan hari ini udah disimpulin banget ya sama Korean tadi ya. Udah lengkap banget pembicaraan kita. Jadi kita tutup aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah stay, udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Paling aku mau pesan, di sini kita sharing-sharing aja. Mungkin kalau misalnya dari ada perkataan kita yang tidak berkenan, kita juga mohon maaf, dan kalian juga bisa saring-saring lagi dari apa yang kita bicarakan tadi. Oke, teman-teman, kita tunggu ya di podcast kita yang selanjutnya. Kalian stay tune terus, di setiap hari Rabu bakalan ada kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.